Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat yang hadir dalam majelis hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bisa silaturahmi dengan jamaah. Yang kedua, saya juga merasa gembira sekali karena bisa silaturahmi dengan para jamaah yang ada di sini. Kita memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita ini Nabi Muhammad itu adalah ya kiblat kita, ya. Kita mempunyai kiblat dalam sholat yaitu Ka'bah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari Ka'bah kita itu sebetulnya adalah Kanjeng Nabi. Dialah atau beliaulah yang menjadi kompas kita, menjadi penunjuk arah kita. Karena itu kecintaan umat Islam kepada Kanjeng Nabi itu tidak bisa digambarkan. Yang ingin mengetahui bagaimana umat Islam sepanjang sejarah mencintai Kanjeng Nabi, monggo saya persilahkan membaca bukunya seorang sarjana Jerman perempuan yang sudah almarhum, namanya adalah Annemarie Schimmel. Judul bukunya dalam bahasa Jerman sebetulnya, tetapi kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Judulnya adalah And Muhammad is His Messenger, ya. Kalau tidak salah buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan monggo saya silahkan untuk membaca buku itu. Ini buku termasuk buku atau bacaan terbaik tentang bagaimana umat Islam sepanjang sejarah itu menunjukkan kecintaannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mencintai Kanjeng Nabi itu sebetulnya bisa dilakukan dengan banyak cara, ya. Cara yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam pada umumnya adalah dengan membacakan salawat, tetapi tidak hanya salawat, karena dalam Al-Quran disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah yang sifatnya umum saja sebetulnya, tetapi yusalluna ala nabi itu di dalam praktek sejarah itu diterjemahkan dengan cara yang beraneka ragam, ya. Jadi memang dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tetapi sallu alaihi wasallimu taslima itu tidak bisa difahami dengan sebaik-baiknya
kalau Anda tidak membaca bagaimana umat Islam itu shollu alaihi wasallimu taslima. Karena membaca selawat itu bentuknya luar biasa kaya sekali dan mengagumkan. Saya kira tidak ada umat agama manapun ya yang mempunyai tradisi menghormati pemimpinnya dengan ekspresi yang begitu kaya seperti ditunjukkan oleh umat Islam. Nah, salah satu ekspresi kecintaan kepada Kanjeng Nabi itu selawat ya. Nah, selawat kepada Kanjeng Nabi itu bentuknya luar biasa kaya. Itu bisa Anda baca dalam bukunya Anna-Marie Schimmel itu. Salawat ini tidak sederhana ya. Selawat itu banyak sekali ya. Ada selawat yang bahkan diwiridkan dengan cara disertai dengan beberapa ritual ya. Jadi selawat plus ritual. Salah satu ritual yang paling biasa adalah ritual puasa. Itu namanya salawat dalailul khairat ya, dalailul khairat ya. Itu salah satu tradisi menghormati Kanjeng Nabi, mencintai Kanjeng Nabi dengan sholawat, tetapi dengan bentuk yang khas, yaitu dalailul khairat. Umumnya membaca dalail itu puasanya adalah 3 tahun 3 tahun setiap hari. Ada yang dalailul khairat puasa sepanjang hidup. Jadi setiap hari puasa sambil membaca dalailul khairat. Nah, dalailul khairat itu adalah kumpulan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ada sholawat itu yang bentuknya adalah bentuknya bait ya. Puji-pujian kepada Kanjeng Nabi. Baitnya banyak sekali, tidak hanya 1-2, banyak bait. Mungkin ribuan bait ditulis oleh para penyair Islam dari dulu sampai sekarang yang ditujukan untuk mencintai Kanjeng Nabi, membaca salawat kepada Kanjeng Nabi. Bait yang terkenal tentunya adalah bait Qasidah Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri. Ada penyair Mesir modern ya, namanya Ahmad Syauqi yang menulis juga burdah. Jadi burdah modern ditulis oleh Ahmad Syauqi yang kemudian dilakukan oleh Ummi Kalsum. Mendengarkan lagu Ummi Kalsum itu bagi saya itu ciri khas santri itu. Ya, ciri khas santri itu salah satunya adalah mendengarkan lagu-lagunya Ummi Kalsum. Itu kalau yang belum pernah mendengarkan lagu-lagunya Ummi Kalsum, monggo, atau saya wajibkan setelah pulang dari sini nanti monggo silahkan mendengarkan lagu-lagunya Ummi Kalsum, karena itu lagu-lagu kecintaan para kiai-kiai pesantren tradisional ya. Kiai Bisri Mustafa, bapaknya Gusmus sendiri. Gusmus itu kalau bepergian setiap saat di mobilnya selalu yang diputar adalah lagu-lagunya Ummi Kalsum. Nah, salah satu lagunya Ummi Kalsum adalah Wulidal Huda. Wulidal Huda ini adalah syair kecintaan kepada Kanjeng Nabi yang di dalamnya juga ada salawat, yang ditulis oleh seorang penyair besar Mesir namanya Ahmad Syauqi. Nah, itu juga bentuk kecintaan kepada Kanjeng Nabi dalam bentuk sholawat. Kecintaan kepada Kanjeng Nabi diekspresikan di dalam sholawat yang bentuknya banyak sekali ya. Ada sholawat nariyah ya. Ya, ada sholawat nariyah ya. Ada sholawat al-fatih ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi
lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, ya, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu juga salawat, ya. Ada salawat nari, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Banyak sekali salawat itu, dan itu semua adalah ekspresi kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Nah, yang menarik teman-teman semua, yang menarik, ya, sholawat itu menurut saya tidak mungkin digubah kecuali oleh para seniman. Gak mungkin. Karena kalau Anda telaah semua model-model atau jenis-jenis sholawat yang diwiridkan oleh umat Islam dari dulu sampai sekarang, itu hampir semuanya kalau Anda telaah itu bentuknya sangat indah sekali. Secara literer, secara sastrawi itu indah sekali. Saya tidak tahu apakah sudah pernah ada skripsi atau tesis atau disertasi tentang keindahan selawat dari sudut bentuk literernya. Kalau belum ada, ini bisa jadi bahan skripsi sebetulnya. Ini di sini kebanyakan anak IAIN atau anak UIN atau anak mana ini? UIN, ya, bisa jadi itu. Kalau ada anak adab di sini bisa jadi bahan skripsi itu. Nanti kalau ada yang menulis skripsi mengenai tema ini, mohon nanti saya disebut sebagai sumber idenya. Karena kalau enggak itu mencuri namanya. Mencuri itu, ya. Jadi hampir semua salawat kepada Kanjeng Nabi itu indah sekali. Tidak mungkin ditulis kecuali oleh orang yang mempunyai rasa keindahan sastra yang tinggi. Lihat misalnya, ada salawat yang sering dilakukan, dibaca oleh santri-santri Pondok Al Anwar Sarang. Waktu saya nyantri di sana, itu salawat ini adalah salawat yang selalu dibaca sebelum jamaah. Allahumma salli ala nuril anwar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada wa ashabil akhyar adada kulli adada ni'amillahi wa ifdhali, ya, adada ni'amillahi wa ifdhali. Ini adalah selawat yang selalu dibaca sebelum jamaah sholat di pondoknya Mbah Maimun, sampai sekarang masih itu. Nah, kalau di Unisma saya ketemu pernah dengan rektornya, itu katanya selawat ini selalu dibaca sebelum perkuliahan. Semua mahasiswa sebelum mulai belajar di semua jurusan itu dimulai bareng-bareng membaca sholawat ini. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar. Wa tiryaqil aghyar itu kalau tafsiran saya adalah, tiryak itu artinya adalah antidot, ya, obat untuk mengatasi bisa. Apa bisa itu artinya? Bisa ular itu, ya, apa namanya upas, bahasa Jawanya upas, ya. Bahasa Indonesianya apa itu, ya? Bisa, ya bisa, tapi bisa kan maknanya bisa-bisa.
racun. Nah, tiryak itu adalah obat racun. Al-aghyar itu adalah jamak dari kata ghairun aghyar. Artinya apa? Al-aghyar itu artinya segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu racun semua. Racun yang bisa membuat kita terdistraksi atau perhatian kita teralihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang lain-lain. Jadi al-aghyar itu kira-kira distraksi ya, obat terhadap distraksi itu tiryakul aghyar. Kanjeng Nabi itu adalah tiryakul aghyar, obat yang membuat kita itu bisa fokus hidup kita, tidak mengalami distraksi kemana-mana. Karena kalau orang hidupnya itu digoda oleh terlalu banyak al-aghyar, itu disorientasi, mengalami disorientasi, kehilangan arah. Nah, Kanjeng Nabi itu dalam sholawat ini disebut sebagai tiryakul aghyar, obat distraksi. Jadi kalau jenengan kok tidak fokus nulis skripsi, nggak fokus, baca sholawat ini ya. Wa miftahi babil yasar, indah sekali kan sholawat itu. Wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Itu indah sekali, indah sekali. Salawat Thariqah Tijaniyah tadi itu, salawat Al-Fatih, itu salawatnya para pengikut Thariqah Tijaniyah itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri daril azim. Itu indah sekali. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad al-Fatihi lima ughliq, yang membuka segala sesuatu yang terkunci. Itu salawat ini ngeri sekali ini. Ini salawat sapu jagat sebetulnya ini. Ini kalau dibaca bisa macam-macam ini. Yang jomblo bisa dapat pacar, yang kere bisa kaya, yang usaha bisa sukses, kan? Semuanya itu. Yang sedang riset segera selesai. Pokoknya al-Fatihi lima ughliq, Nabi yang membuka segala yang tertutup. Itu indah sekali. Nah, selawat-selawat ini tidak mungkin dikarang oleh orang-orang yang tidak mengalami pengalaman keindahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin dialami oleh orang-orang yang tidak pernah mengalami pengalaman puitik. Nggak bisa. Karena itu bagi saya, semua penulis selawat itu bagi saya penyair itu. Penyair semua itu. Karena kalau dilihat redaksinya selawat itu indah semua. Selawat Dalailul Khairat. Di sini sudah ada yang dalail belum ini? Hah? Sudah ada ya? Sudah ada? Hah? Wah, kalau sudah ada hebat sekali itu. Puasanya 3 tahun atau 3 hari? Karena ada versi dalail khairat yang pas puasanya 3 hari juga ada. Yang versi pendek ya, versi light apa ya, yang ringan. Ada juga itu. Apa? Versi yang cepat ya, ada ya. Kalau Anda baca Dalailul Khairat itu indah sekali.
indah sekali, indah sekali. Makanya kalau ada suatu kajian di dalam Fakultas Adab terhadap aspek literer dari selawat-selawat Kanjeng Nabi, itu saya akan baca, itu pasti menarik ya. Menarik sekali, karena selawat itu semua adalah karya seni. Nah, ini katanya Nasirun, pelukis besar Jogja, juga mau diajak datang. Kalau seandainya Pak Nasirun ada di sini, menarik sekali, karena saya kepengen melihat keindahan literer selawat itu bisa diterjemahkan di dalam seni rupa, tapi tidak dalam bentuk kaligrafi ya. Bagaimana keindahan selawat itu diterjemahkan dalam bentuk keindahan seni rupa, itu pasti menarik. Karena tadi itu semua selawat kepada Kanjeng Nabi itu isinya indah semua. Isinya itu adalah keindahan, keindahan semua. Burdah, Qasidatul Burdah, salah satu negara yang kaya dengan lagu-lagu burdah itu adalah negara Maroko. Negara Maroko, burdah Maroko. Banyak sekali lagu-lagu burdah dari Maroko yang indah sekali. Indah sekali lagu-lagunya itu. Salah satunya yang dilakukan oleh seorang penyanyi religi dari Turki, namanya Mesut Kurtis ya. Mesut Kurtis itu menyanyikan lagu burdah yang indah sekali. Itu lagu burdah itu adalah seluruhnya dari awal sampai akhir itu puisi cinta. Puisi cinta ya. Bisa dipakai untuk pacaran juga sebetulnya, kalau pacarnya paham. Kalau nggak paham ya nggak ada gunanya. Itu seluruhnya dari awal sampai akhir adalah puisi cinta itu. Permulaannya pun permulaan yang penuh dengan perasaan yang romantik sekali. Anda lihat itu puisi burdah itu. Pertama dibuka dengan amin tadzakkuri jironin bidhi salami mazajtadam anjaro mim muklatin bidami amhabbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa aumadal barqu fiddal ma'i min idhami. Amin tadzakkuri jironin, apakah karena mengingat orang-orang yang dulu menjadi tetangga saya di salami, di desa di salam. Amin tadzakkuri jironin. Jadi puisi burdah ini dimulai dengan kenangan kepada orang-orang yang sudah lampau, sudah lewat, sudah tidak ada sekarang, tapi kenangannya tidak pernah bisa kita lepaskan, tidak bisa kita lekangkan dari pikiran dan memori kita. Itu pembukaan burdah. Amin tadzakkuri jironin bidhi salami mazastadam anjaromim muklatin bidami. Engkau mencampur air mata dengan darah ya. dari apa itu, dari mata kamu. Jadi permulaan puisi burdah berisi tentang kenangan tentang orang-orang dari masa lampau yang membuat kita sedih karena kita sudah tidak bisa berjumpa lagi dengan mereka, sehingga kita meneteskan air mata darah. Kenapa burdah dimulai dengan bait-bait seperti ini? Karena bagi orang Islam ya, bagi orang Islam, Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh di masa lampau itu adalah jiron, adalah
seperti tetangga-tetangga kita yang sudah lewat, sudah berlalu, dan kita tidak mungkin ketemu lagi, dan kita kangen kepada mereka. Saking kangennya kepada mereka, kita meneteskan air mata itu tercampur dengan darah, karena begitu kangennya kita kepada mereka. Am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin. Apakah angin berhembus dari lembah Kazimah? Angin berhembus dari lembah Kazimah membawa kabar tentang jiron tadi itu, tentang tetangga-tetangga dari masa lampau, tentang Kanjeng Nabi, tentang para sahabat, tentang para tabi'in dan seterusnya. Am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa aumadal barqu min fidzal ma'i min idhami. Dan apa itu? Wa aumadal barqu, dan kilat, apa itu? Kilat berkilatan, ya. Berkilatan seperti kita berada dalam kegelapan, kemudian ada kilat yang menyinari jalan kita sehingga kita bisa melihat jalan. Jadi kenangan kepada orang-orang yang dari masa lampau ini seperti kilat, memberikan harapan ketika orang berada dalam kegelapan. Sekarang sudah tidak mungkin terjadi itu. Dulu waktu saya masih kecil belum ada PLN. Itu namanya kilat, itu betul-betul bermanfaat itu. Ini semua yang hadir di sini ini lahir tahun berapa rata-rata ini? Tahun 2001 ya. Ini anak milenial semua. Tapi rasanya senang karena berada di antara kaum milenial ini, saya merasa muda kembali. Saya ini lahir tahun 67. PLN itu masuk ke desa saya itu tahun 81 atau 82. Jadi saya masih sempat menangis zaman jahiliyah, artinya kegelapan. Kegelapan yang harafiah ini, bukan jahiliyah dalam pengertian akidah, bukan ya. Saya masih pernah mengalami zaman jahiliyah, yaitu kegelapan. Nah itu kalau pas kita jalan di tengah sawah, ya, malam-malam habis ngikuti pengajian ceramah Maulid Nabi. Wah, zaman saya kecil dulu itu hiburan satu-satunya dulu itu ada dua. Pertama nonton wayang, kedua mengikuti pengajian maulidan. Ada penceramah dari mana, wah itu kita berbondong-bondong. Dan dulu itu pengumuman untuk pengajian maulid itu persis dengan pengumuman nonton bioskop. Dia ada apa itu, dokar, andong ya, bawa speaker, kemudian mengumumkan ke seluruh desa, saudara-saudara umat Islam, nanti malam ada pengajian dihadiri oleh seorang kiai besar dari Jakarta, Ulil Absar Abdallah. Wah, itu diumumkan di sepanjang desa itu pakai dokar. Tapi nanti kalau ada bioskop diputar di kota kecamatan, ya itu juga sama, diumumkan dengan dokar ini naik pakai toa, ya, lalu menyebarkan leaflet filmnya Rhoma Irama dan Yeti Octavia. Wah, itu zaman saya kecil dulu. Nah itu kalau baru pulang dari pengajian tengah malam lewat sawah, ya, gelap sekali. Kalau ada kilat, ya, bersinar, itu ya senang kita karena bisa lihat jalan. Jadi wa'umadul barqu min fidzal ma'i min idhami ini nggak bisa difahami kecuali generasi yang hidup pra PLN. Kecuali oleh generasi yang hidup pra PLN. Karena pernah mengalami betul itu pengalaman kegelapan, dan kalau ada sinar kilat ini kita bisa jalan, itu ada harapan. Jadi ketika kisah-kisah mengenai Kanjeng Nabi, para sahabat dibacakan, ada Barzanji, ada Burdah dibacakan, itu seperti kilat memberi harapan kita jalan. Itu indah sekali kan.
indah sekali. Kalau Anda baca seluruh Burdah itu, Masya Allah. Silakan membaca syarah Burdah yang ditulis oleh Kiai Kuswadi Syafi'i yang diterbitkan oleh Diva Press, ya. Syarah Burdahnya Kiai Kuswadi Syafi'i, bagus sekali, ya. Bagus sekali. Itu jadi para penulis salawat itu semua adalah para penyair, semuanya keindahan. Karena salawat itu isinya keindahan, saudara-saudara, orang-orang yang mencintai selawat, orang-orang yang mencintai selawat adalah orang-orang yang perilakunya indah. Saya pernah menulis status Facebook itu, saya menulis sebetulnya agak ceroboh, tapi menurut saya isinya benar, ya, isinya benar karena yang nulis saya. Isinya begini, saya membagi umat Islam itu ke dalam dua kategori besar. Umat Islam yang cinta sholawat dan umat Islam yang cinta takbir. Nah, ada dua ini. Ada umat Islam yang cinta salawat, ada yang cinta takbir. Takbir. Nah, umat Islam ciri-cirinya ini mungkin saya salah ya, tapi insya Allah benar, insya Allah saya benar. Nah, ini berdasarkan pengamatan empiris ini. Ini studi antropologis, sosiologis dan historis, lengkap pokoknya. Nah, menurut saya orang-orang Islam yang cinta sholawat itu ciri-cirinya mereka damai itu, damai itu, asyik semuanya. Ya contoh yang paling baik ya yang di sini ini kan semua cinta sholawat semua ini kan, pecinta sholawat. Pecinta sholawat itu umumnya orang-orang Islam yang muhibbin sholawat. Itu orangnya asik-asik, indah itu. Tidak suka kekerasan, ya. Ya, tidak suka kekerasan. Orangnya suka perdamaian, ya. Itu ciri-ciri umat Islam yang suka sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu semua adalah indah. Walaupun orang-orang yang cinta salawat itu mungkin tidak ngerti salawat itu artinya apa, ya dibaca saja. Tetapi umumnya salawat itu pasti dibaca dengan cara yang indah, pasti itu. Makanya Bib Syekh itu, pecintanya luar biasa, karena ya semuanya isinya salawat, dibaca dengan indah sekali. Nah, keindahan sholawat itu, keindahan sastrawinya sholawat itu juga akhirnya membentuk perilaku dan budinya orang-orang Islam. Budinya orang-orang Islam ini itu karena sholawat. Makanya lihat saja di mana-mana umat Islam yang cinta sholawat itu, ya, apalagi sholawat ditambah sayyidina, itu ya. Ya enggak apa-apa, enggak pakai Sayyidina juga enggak apa-apa, tapi kalau tambah Sayyidina itu mantap sekali itu, ya. Nah, itu indah semua. Nah, beda dengan umat Islam yang pecinta takbir, itu agak beda itu. Takbir itu dari kata Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, atau Allah, sebetulnya makna yang benar adalah bukan Allah Maha Besar. Allah itu lebih besar dari segala apapun yang kita bayangkan. Itu Allahu Akbar maknanya. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu kalau tidak difahami secara benar, itu kita bisa kualat itu. Karena kalau kita tidak memahami makna Allahu Akbar itu,
kita bisa terpeleset merasa diri kita yang akbar. Nah, ini kan aneh ya. Orang-orang yang meneriakkan Allahu Akbar itu tidak merasa dirinya kecil. Ini agak aneh ini. Padahal intinya Allahu Akbar itu sebetulnya adalah pernyataan, statement bahwa yang besar itu Allah, yang kecil kita semua. Tetapi berdasarkan pengamatan antropologis, sosiologis, dan histori saya, itu orang-orang yang meneriakkan takbir itu malah merasa dirinya akbar. Mestinya kan Allahu Akbar, nahnu asghar. Allah maha besar, kita kecil. Ini enggak. Yang akbar bukan Allah, malah dianya sendiri merasa dirinya akbar. Makanya sambil meneriakkan Allahu Akbar merasa dirinya paling benar. Itu sebetulnya Allahu Akbar yang tidak tembus ke dalam sanubari, tidak dihayati. Sementara kalau orang-orang yang mencintai sholawat itu, ya setahu saya ya, mungkin saya juga salah, tapi setahu saya orangnya itu baik-baik, asyik-asyik ya, tawadhu, suka keindahan. Dan di mana-mana negara-negara yang umatnya mencintai sholawat itu juga orangnya juga damai, orangnya damai. Saya pernah pergi ke Tunisia, asik sekali negara itu ya. Nah ini di Tunisia ini sama dengan di Indonesia, tarekat kuat sekali. Di sana tarekat yang kuat adalah tarekat Syadziliyah. Saya diajak oleh Dubes Tunisia untuk datang ke majelis zikirnya tarekat Syadziliyah yang dipimpin langsung oleh keturunan Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Saya juga diajak ke zawiyah, ke tempat nyepinya, munajatnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Jadi Abdul Hasan Asy-Syadzili itu lahir di Maroko, menjadi wali di Tunisia, meninggal di Mesir. Jadi walinya itu di Tunisia, yaitu bermunajat ya, meditasi, nyepi bertahun-tahun di sebuah gua yang mirip dengan gua Hira. Sampai sekarang masih ada, menjadi tempat peziarahan banyak orang. Kalau kita ke sana, masuk ke guanya, sholat sunat 2 rakaat ya. Sudah pasti sholat sunat itu bid'ah di situ karena nggak ada ajaran dari Kanjeng Nabi. Tapi ya bid'ah enggak apa-apa. Ya. Nah, konon semua wirid-wiridnya tarekat Syadziliyah yang ditulis oleh Abdul Hasan Asy-Syadzili itu ditulis di gua itu. Nah, di Tunisia tarekat Syadziliyah kuat ya. Di daerah Afrika itu yang paling banyak diikuti sekarang ini salah satunya adalah tarekat Tijaniyah, yang salah satu cirinya adalah sholawat tadi, sholawat al-fatih itu, Allahumma sholli ala Muhammadin al-fatih lima ughliq, itu salah satu cirinya itu. Nah, orangnya asik-asik orang Tunisia ini ya. Orangnya asik-asik ya, tidak apa ya, tidak menghakimi, tidak melihat orang lain itu dengan mata atas ke bawah gitu ya, tidak memandang rendah, tidak merasa dirinya paling soleh. Itu salah satu ciri orang baik. Salah satu ciri kebaikan orang adalah dia tidak memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu cirinya ya.
tidak memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Egonya itu terkontrol. Salah satunya mekanisme untuk melakukan itu semua, memperbaiki budi, akhlak, dan mengontrol ego itu, menurut saya salah satunya itu berkat dari keindahan akhlak, keindahan sholawat itu. Makanya para umat Islam yang mencintai sholawat itu umumnya adalah orang-orang yang yaitu orang Islam yang cinta damai, orang-orang Islam yang tidak menyukai kekerasan. Dan setahu saya orang-orang Islam yang mencintai sholawat ini, setahu saya kok tidak ada yang terlibat di dalam kegiatan terorisme atau apa gitu ya, setahu saya ya. Nah, orang-orang yang mencintai sholawat ini biasanya, saudara-saudara sekalian, itu biasanya adalah orang-orang yang juga, nah ini ciri salah satu orang yang suka sholawat itu, orang-orang yang menyukai kebudayaan lokal. Karena sholawat kepada Kanjeng Nabi itu tidak bisa meresap ke dalam hati kalau tidak diterjemahkan di dalam kultur lokal. Gak bisa itu. Karena itu di berbagai daerah di Indonesia itu ada berbagai lagu sholawat yang sesuai dengan lagu setempat. Ada sholawat yang saya suka sekali, itu sholawat dari daerah Mandar. Itu indah sekali itu. Saya udah lupa lagunya ya. Tapi pernah dinyanyikan oleh grup Kiai Kanjengnya Cak Nun. Itu sholawat dari Mandar. Enak banget. Ada sholawat ala Menara Kudus. Ada sholawat ala Jawa Pantura. Ada sholawat ala Sunda, lagunya maksudnya ya, lagunya. Jadi sholawat itu tidak mungkin dibaca dan meresap ke dalam hati kalau tidak diekspresikan di dalam kebudayaan setempat. Nggak meresap itu ya. Tidak gereng ya. Tidak gereng itu sholawat itu nggak gereng kalau tidak diekspresikan dalam lagu-lagu setempat. Makanya orang-orang yang mencintai sholawat dengan sendirinya dia akan mencintai kebudayaan lokal ya. Makanya ketika Gus Dur melontarkan ide tentang pribumisasi Islam, itu ya salah satunya karena praktek sholawat ini. Sholawat itu memang tidak bisa diterjemahkan kalau tidak mempribumi, nggak bisa. Tidak bisa diterjemahkan kalau tidak mempribumi. Nah, dengan membaca sholawat sebetulnya kita ini sudah menebarkan kasih sayang atau ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu Nabi kita itu adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa kasih sayang. Nah, kasih sayang itu paling sederhana dan paling mudah ditebarkan itu antara lain dengan sholawat. Paling sederhana itu ya tadi itu, karena orang-orang yang muhibbin sholawat, yang pecinta sholawat itu tidak tahu bagaimana. Ini saya kira salah satu khasiat dan keajaiban sholawat ya. Mukjizat sholawat itu adalah kalau dibaca terus menerus itu mengubah karakter orang itu. Makanya salah satu ijazahnya Gus Mus ya, kalau belum tahu Gus Mus, beliau itu mertua saya.
Ya. Saya kesini membawa istri yang merupakan putrinya Gus Mus, ya. Saya ini kiai yang madhabnya adalah selalu membawa istri kemana-mana. Karena ada dua madhab kiai. Ada kiai yang suka menyembunyikan istri, ada yang suka menunjukkan istri. Nah, saya ini termasuk madhab kiai, ya kalau saya kiai yang suka menunjukkan istri. Makanya kemana-mana saya bawa istri saya, sehingga saya aman, ya. Nah, Gus Mus itu salah satu ijazahnya adalah, dan Gus Mus juga salah satu kiai yang madhabnya membawa istri kemana-mana, ya. Jadi teladan saya dalam hal ini adalah mertua saya. Kemanapun Gus Mus itu selalu membawa istri, dulu ketika masih ada ibu mertua, ya. Nah, Gus Mus itu salah satu ijazahnya adalah dua. Ini ijazah yang beliau terima dari guru-gurunya, dari Kiai Makhrus Ali, dari Mbah Maksum, dari Mbah Bisri Mustafa, dari Kiai Maksum, dari Kiai Yasin Fadani, semuanya dari guru-guru beliau, semuanya itu ijazahnya sama, yaitu ijazahnya sederhana: perbanyak membaca salawat dan istighfar. Pokoknya kalau mulut kita sedang tidak produktif, tidak sedang bekerja, bacalah salawat dan istighfar. Itu ijazahnya Gus Mus, ya. Ijazahnya Gus Mus adalah perbanyak membaca salawat dan istighfar. Nah, itu orang kalau membaca salawat itu, ini salah satu yang saya buktikan sendiri, itu akan banyak hal yang terjadi, ya. Kita nggak akan bisa menduga, tetapi salah satunya menurut saya, banyak membaca salawat itu mengubah karakter itu. Jadi kenapa? Ya tadi itu penjelasan saya, kalau penjelasan rasionalnya, ya, karena selawat yang dikarang oleh para ulama itu hampir semuanya indah semua. Nggak ada selawat yang jelek itu. Nggak ada, setahu saya nggak ada selawat yang jelek itu. Semuanya indah semua. Karena selawat itu indah, itu tidak mungkin dikarang oleh orang-orang yang tidak pernah mengalami pengalaman keindahan. Karena ini selawat yang ditulis oleh orang-orang yang dulunya mengalami pengalaman keindahan, ketika dibaca menimbulkan keindahan pada orang-orang yang membacanya, mengubah karakter mereka itu. Itulah salawat itu. Jadi membaca salawat itu betul-betul bisa mengubah karakter, dan sudah terbukti. Orang-orang Islam yang mencintai salawat dimanapun, tadi itu saya jelaskan, ciri-cirinya adalah mereka ini pecinta perdamaian, peace loving people. Itu pembaca salawat, peace loving people, orang-orang yang mencintai perdamaian, muhibbus salam, ya. Jadi dengan membaca salawat sebetulnya jenengan ini sudah menebarkan ajaran rahmat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dengan membaca salawat saja itu. Karena jenengan mengubah karakter diri Anda dari orang yang dulunya tidak mencintai keindahan menjadi mencintai keindahan itu. Nah, meneladani Kanjeng Nabi di dalam era modern ini, menurut saya salah satu cara yang paling sederhana adalah, ya tadi ini, menghidupkan ajaran keindahan Kanjeng Nabi dengan cara yang sederhana, yaitu membaca salawat itu. Nah, tetapi membaca salawat ini akan lebih indah, akan lebih baik kalau disertai juga dengan pemahaman terhadap isi salawat itu. Itu akan lebih baik lagi, ya. Karena dengan memahami isinya, Anda bisa menghayati keindahan yang terdapat di dalam salawat itu. Tetapi tanpa
mengerti isinya pun ya, sebetulnya orang-orang yang membaca salawat ini juga mendapatkan pesan keindahan, walaupun mungkin pesan yang difahami di situ tidak sedalam kalau difahami isinya ya. Tetapi membaca salawat itu saja itu sudah bisa menimbulkan keindahan pada orang itu ya, karena tadi itu selawat itu ritmis ya, ritmis ada ritmenya, apalagi kalau dibaca dengan sebuah lagu itu akan ritmis sekali. Nah ritme ini ya, dari kata rhythm, apa sih ritme itu? Ritme itu sesuatu yang bergerak secara terpola ya, terpola, tidak acak, tidak kacau balau, itu ritme. Ritme dalam bahasa Arab disebut dengan nazam ya, dari kata nazmun artinya teratur. Orang yang membaca salawat itu pelan-pelan, karena itu kan diucapkan ribuan kali setiap hari dalam hidup seseorang itu ya. Ketika orang membaca salawat yang ritmis seperti itu timbul ritme dalam dirinya itu. Jadi hidupnya itu ritmis dan keindahan itu ritmis, keindahan itu nazam, sesuatu yang tertata, itu pasti indah, itu tertata itu. Ya tentu saja ada keindahan yang justru keindahan ditemukan di dalam hal yang tidak tertata, tapi pada umumnya keindahan itu lahir dari tata, dari sesuatu yang ritmis itu. Salawat Ibrahimiyah itu apakah dari Kanjeng Nabi? Dari Kanjeng Nabi itu. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Itu diajarkan langsung oleh Kanjeng Nabi, meskipun redaksi yang dari Kanjeng Nabi tanpa Sayyidina ya, tanpa Sayyidina, tetapi kita menambahi sendiri Sayyidina. Apakah itu bid'ah? Ya bid'ah, tapi bid'ah yang baik itu ya, bid'ah yang baik. Nah kenapa kok Kanjeng Nabi menyuruh Kanjeng Nabi membaca sholawat terhadap dirinya sendiri? Apakah tidak aneh itu? Itu kan seperti orang memuji dirinya sendiri. Itu apakah tidak megalomania itu? Kira-kira begitu ya. Saya dulu juga pernah punya pikiran seperti itu ya, atau punya pikiran nakal seperti itu waktu di pondok itu, masih itu ya. Iya, jadi apakah Kanjeng Nabi kok memerintahkan sholat atau membaca sholat kepada dirinya sendiri ya? Ketika Kanjeng Nabi sholat itu kan tahiyat itu kan pasti ya at-tahiyatu sholawatu thayyibatu lillah, as-salatu ala as-salatu apa lupa malah ya at-tahiyatu thayyibatu lillah, as-salatu as-salawatu assalamu ala ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi kok membaca salam kepada dirinya sendiri, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ya. Apakah tidak aneh itu? Nah penjelasannya menurut saya ya, penjelasannya tentu saja penjelasannya banyak ya. Penjelasannya adalah salah satunya adalah yaitu Kanjeng Nabi, cara Kanjeng Nabi mengajarkan hal itu kepada umatnya ya. Mengajarkan hal itu kepada umatnya. Selain itu juga Kanjeng Nabi itu juga disuruh oleh Gusti Allah membaca sholawat ya.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kanjeng Nabi itu termasuk ya ayyuhalladzina amanu enggak? Hah? Wahai orang-orang beriman, itu kira-kira Kanjeng Nabi masuk di dalam orang-orang beriman itu tidak? Hah? Masuk kan? Kalau dia masuk di dalam ya ayyuhalladzina amanu, berarti termasuk orang yang disuruh sallu alaihi wasallimu taslima. Artinya Kanjeng Nabi juga disuruh berselawat juga. Jadi ketika Kanjeng Nabi berselawat kepada dirinya, itu mengikuti perintah Allah supaya Kanjeng Nabi berselawat kepada dirinya. Bukan semata-mata Kanjeng Nabi ingin memuji dirinya sendiri, karena tidak mungkin. Nabi itu orang yang pemalu, orang yang luar biasa tawaduknya, ya. Orang yang luar biasa tawaduknya. Tidak mungkin Kanjeng Nabi itu megalomania, ya, memuji dirinya sendiri, itu tidak mungkin itu, ya. Kanjeng Nabi bersolawat karena mengikuti perintah kepada Allah untuk bersolawat kepada dirinya itu. Selain untuk mengajarkan kepada umatnya itu. Nah itulah cara kita, menurut saya, menebarkan ajaran Kanjeng Nabi di dalam zaman ini, ya. Perbanyaklah salawat, ya, dan pahami salawat, dan kita wujudkan makna salawat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang mencintai keindahan sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.